Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Agustri dengan NPM 19111103010038. Kelas Oceanografi 01. Jadi di sini saya ingin mereview jurnal ekstrak galatin dari tulang rawan ikan pari atau Hematura grardi pada variasi larutan asam untuk perendam. Interaksi galatin dari tulang ikan merupakan usaha pemanfaatan limbah industri pengolahan ikan, yaitu dari industri pengalengan dan filet. Metode yang digunakan adalah interaksi waterbath. Sebelum diinteraksi, terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan cara merendam tulang dalam larutan asam. Asam yang digunakan adalah asam yang aman dan baunya tidak menusuk hidung. Objek utama yang akan diteliti kali ini adalah mengekstrak galatin dari tulang rawan ikan pari atau Hematura grardi. Ikan pari adalah salah satu hasil laut yang belum dimanfaatkan secara optimal karena memiliki rasa dan bau yang kurang sedap. Selain itu, ikan pari Cartilaginous fish termasuk mamalia vertebrata dari kelas Chordate yang artinya kerangkanya tersusun atas tulang rawan. Jumlah kolagen ikan bertulang rawan adalah 10% dari total protein dan ini lebih tinggi dibandingkan dalam ikan bertulang keras, yaitu sekitar 3%. Selain itu, para ahli berkesimpulan tulang rawan ikan tidak beracun, tidak memiliki efek samping dan tidak ditemukan unsur-unsur HIV mental seperti seng, tembaga, merkuri, nikel, dan sejenisnya yang cenderung berbahaya bagi manusia, sehingga tulang rawan ikan aman dikonsumsi. Metode penelitian preparasi tulang rawan ikan pari. Ikan pari segar yang dibeli di pasar ikan tradisional setempat pada Juli 2009. Dicuci bersih. Tulang rawan ikan pari dipisahkan dari kulit dan lemak yang menempel. Tulang kemudian dicuci kembali dengan air bersih, dibungkus dengan aluminium foil dan disimpan dalam lemari pendingin bersuhu kurang 20 derajat Celcius sampai digunakan untuk penelitian. Tahap persiapan. Penentuan lama perendaman tulang dengan HCl 5%, H3PO4 5%, dan CH3COH 5%. Dilakukan dengan mencairkan tulang rawan ikan pari beku selama kurang lebih 15 menit dengan air mengalir. Tulang dibersihkan dari sisa daging yang masih menempel dan direndam dalam air bersuhu 60 sampai dengan 70 derajat Celcius selama 2-3 menit. Sisa serat dan lemak yang masih menempel di tulang dibersihkan kembali menggunakan pisau. Tulang-tulang dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 cm per kubik. Tulang kemudian dibagi menjadi 3 bagian yang nantinya akan direndam dengan variasi larutan asam. Setiap bagian perendaman larutan asam dibagi lagi menjadi 4 bagian yang nantinya akan divariasi waktu yang menunjukkan lama perendaman tulang. Tulang bagian pertama ditimbang masanya sebanyak 4 kali dengan massa masing-masing sebesar kurang lebih 40 gram. Massa ini adalah massa tulang sebelum perendaman. Tulang dimasukkan dalam 4 elemeyer 500 mm, berbeda bersama HCl 5%. Elemeyer ditutup dengan kain kasa dan diberi label. Tulang pada elemeyer pertama direndam selama 7 hari. Elemeyer kedua direndam selama 5 hari, elemeyer ketiga direndam selama 3 hari, dan elemeyer keempat direndam selama 2 hari. Hal yang sama dilakukan pula terhadap perendaman tulang dengan larutan H3PO4 5% dan CH3COH 5%. Masing-masing perbandingan tulang dengan larutan asam adalah 1:8. Setelah masing-masing masa perendaman berakhir, tulang dititrasikan beberapa saat sampai tak ada cairan yang menetes. Masa tulang sesudah perendaman ditimbang dan dicatat hasilnya serta dihitung derajat pengembungannya. Tulang dengan derajat pengembangan paling besar adalah yang akan diinteraksi pada perlakuan berikutnya. Selanjutnya, tahap ekstraksi dan pengeringan gelatin. Tulang-tulang yang telah direndam biasa disebut dengan osein atau tulang lunak. Osein dalam masing-masing larutan asam dinetralkan pH-nya hingga mencapai pH 4 sampai dengan 5. Penetralan dilakukan dengan cara mengaliri osein dengan air mengalir selama kurang lebih 1 jam. Setelah mencapai pH 4 sampai dengan 5, osein-osein tersebut dibilas menggunakan aqua demineralisasi dan ditimbang masanya. Selanjutnya, perhitungan kadar air serbuk gelatin. Botol timbang di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Lalu ditimbang masanya setelah sebelumnya didinginkan dalam destikator. Serbuk gelatin sebanyak 1 gram dimasukkan dalam botol timbang dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Didinginkan dalam destikator dan ditimbang. Hal ini dilakukan hingga beratnya konstan, kemudian dihitung kadar airnya.
Selanjutnya, karakterisasi gugus fungsi gelatin. Gugus fungsi gelatin dikarakterisasi dengan spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR). Sampel bubuk gelatin sebanyak 2 mg dicampur dengan 100 mg serbuk KBR dan ditumbuk hingga halus. Campuran tersebut dimampatkan dalam sebuah cetakan menggunakan pompa hidrolik sehingga membentuk kepingan tipis. Karakterisasi terhadap kepingan sampel dilakukan dengan menggunakan spektrometer FTIR Scientific model M-500 pada panjang gelombang antara 4000 sampai dengan 500 cm kurang 1. Selanjutnya, pengukuran massa molekul relatif rata-rata gelatin. Serbuk gelatin ditimbang sebanyak 0,03 gram dan dilarutkan dalam pelarut Aquades pada suhu kamar. Larutan kemudian dimasukkan sebanyak 10 mm ke dalam viskometer Oxford. Waktu air larutan dan pelarut diukur dengan menggunakan stopwatch sebanyak 4 kali. Data waktu air digunakan untuk menghitung viscositas relatif, viscositas reduksi, dan viscositas intrinsik. Perlakuan di atas diulangi untuk variasi berat gelatin 0,035, 0,04, 0,045, dan 0,05 gram. Selanjutnya, analisis termal. Analisis termal gelatin meliputi thermal gravimetric analysis atau GTA dan differential sensing calorimetry atau DSC. Pada dasarnya, tujuan analisis TGA pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan massa gelatin saat dikenai panas atau temperatur dinaikkan. Sedangkan analisis DSC adalah untuk mengidentifikasi transisi gelas temperatur kristalin dan titik lengah gelatin. Tetapi karena kondisi alat yang tidak memungkinkan menyebabkan hanya dapat menganalisis titik denaturasi atau TD gelatin. Pada penelitian ini dilakukan pemanasan dari suhu ruang 20 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius dengan laju pemanasan sebesar 10 derajat Celcius per menit. Jadi kesimpulan pada jurnal ini adalah yang pertama, gelatin berhasil diekstrak dari tulang rawan ikan pari atau Hematura grardi dengan HCl 5%, H3PO 45%, dan CH3COH 5% sebagai larutan perendam. Yang kedua, rendemen gelatin terbanyak adalah gelatin dengan perendaman HCl 5% yaitu 13,99%. Analisis FTIR yang menunjukkan adanya serapan gugus amida A, amida 1, amida 2, amida 3 pada gelatin dengan perendaman HCl 5%, H3PO 45%, maupun CH3COH 5%. Yang keempat, analisis TGA menunjukkan bahwa gelatin dengan perendaman HCl 5%, H3PO 45%, dan CH3COH 5% masih mengandung air. Dan yang kelima adalah analisis DSC menunjukkan gelatin dengan perendaman HCl 5%, kadar air 13,98%. Paling cepat terdenutrasi yaitu pada temperatur 41,4 derajat Celcius dengan melepas panas sebesar 0,68.